Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghitung rencana anggaran biaya untuk proyek dana desa. Untuk menghitung rencana anggaran biaya ini ada dua macam modelnya. Yang model pertama itu rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Misalnya seperti ini, ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan volume, dan kita hitung volume, hitung harga satuan pekerjaan, baru kita dapat anggaran biayanya. Dan cara ini saya sudah jelaskan pada video sebelumnya. Yang kedua, modelnya seperti ini. Rencana anggaran biaya itu berdasarkan dari bahan yang dibutuhkan, alat, dan tenaga yang dibutuhkan. Alat, upah, bahan, upah, dan alat yang dibutuhkan. Jadi sebelum kita menghitung rencana anggaran biaya ini, sebelumnya harus kita ketahui berapa perhitungan atau bahan yang dibutuhkan untuk proyek tersebut dari berbagai macam pekerjaan. Sebelum kita menghitung bahan yang dibutuhkan, kita sebelumnya harus menghitung volume pekerjaan yang pada proyek tersebut. Volume pekerjaan kita hitung berdasarkan gambar dan berdasarkan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan pada proyek tersebut. Contohnya di sini saya ada contohnya di RAB ini saya menghitung proyek pembangunan PAUD dengan menggunakan dana desa. Ini saya hitung volumenya berdasarkan pekerjaan apa saja yang dilaksanakan pada proyek tersebut. Misalnya di sini ada pekerjaan boplang, ada pekerjaan galian fondasi, pekerjaan urugan pasir, pekerjaan batu kosong, pekerjaan pasangan batu kali, dan lain sebagainya. Di sini misalnya saya akan menghitung untuk pekerjaan boplang, jadi supaya kita teliti, jadi kita kasih kolom-kolom seperti ini, ada uraian pekerjaan, ada gambarnya, ada panjangnya, lebar, tinggi, jumlah dan volume serta satuan. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara menghitung volumenya. Ini saya tidak akan jelaskan. Jadi satu persatu kita hitung. Setelah kita menghitung volumenya, baru kita menghitung bahan. Bahan yang dibutuhkan pada
pekerjaan ini berdasarkan pekerjaannya. Misalnya di sini ada pekerjaan pemasangan boplang. Ada pekerjaan pemasangan boplang, apa saja bahan dan upah yang dibutuhkan. Misalnya untuk pekerjaan boplang itu ada kayu kelas 3, ada paku biasa, ada kayu kelas 3 papan, ada butuh pekerja, ada butuh tukang kayu. Dan kita masukkan indeks berdasarkan indeks yang ada di analisa SNI. Jadi kita ketikkan semua indeksnya. Indeks ini berasal dari SNI atau analisa SNI, analisa harga satuan SNI. Jadi kita sudah ketikkan semua di sini, mulai dari pekerjaan pasang boplang, ada pekerjaan galian, ada pekerjaan urugan pasir, fondasi, pekerjaan batu kosong, batu kali, slope, beton, dan lain sebagainya. Jadi semua pekerjaan yang ada di proyek tersebut kita tulis dan kita masukkan apa saja bahan-bahan yang dipakai dan apa saja tenaga yang dipakai atau alat yang dipakai. Setelah itu kita masukkan indeksnya. Indeksnya kita ketikkan indeks berdasarkan dari indeks analisa harga satuan. Dan kita ambil volume yang kita hitung tadi. Misalnya sini untuk pekerjaan boplang, ambil volume pekerjaan boplang. Misalnya ini volumenya, ini enter. Nah, setelah kita ambil volumenya, baru kita kalikan antara indeks dan volumenya. Jadi misalnya di sini kayu kelas 3 balok ya. Kayu kelas 3 balok jumlahnya dibutuhkan, kita hitung dengan menggunakan Excel. Ini ketik sama dengan ambil indeks dikali dengan volume, baru kita enter. Berarti untuk kayu kelas 3 yang baloknya sekitar 0,678 meter kubik ya. Untuk paku biasa berapa ya untuk pemasangan boplang, itu dibutuhkan caranya sama dengan 0,02 dikali volume, enter. Berarti sekitar 1,13 kilo. Dan kayu kelas 3 untuk papan kita hitung sama, caranya 0,07 dikali sama volume, jadi sekitar 0,39 meter kubik. Pekerja juga sama, cara ngitungnya indeks dikali volume, sekitar 5 orang ya, 5 orang. Tukangnya 5 orang juga. Untuk galian tanah. Untuk galian tanah kita hitung lagi. Kita hitung. Kita ambil volume galian tanah. Volume
volume galian tanah. Volume pekerjaan galian tanah. Ini diambil nih. Bentar. Kita hitung pekerjanya. Kali volumenya. Sama caranya. Urugan pasir. Ketik sama dengan ambil volume urugan pasir. Nah, ini baru enter. Kita hitung ada pasir uruk dikali di pondasi batu kali batu kosong ya. Batu kosong ambil volume batu kosong. Batu kosong ini. Caranya sama dengan indeks dikali volume. Indeks kali volume. Ini untuk pekerjanya indeks dikali volume. Untuk tukangnya indeks dikali volume. Ini lagi misalnya untuk pondasi batu kali, caranya sama, ambil volume pondasi batu kali. Jadi ketik sama dengan volume pasangan pondasi, pekerjaan pasangan pondasi batu kali ini sekitar 23, meter kubik, 23,97 meter kubik untuk pasang batu kali. Kita hitung batu kalinya berapa, sama dengan indeks dikali volume. Caranya sama, indeks kali volume, indeks dikali volume, indeks dikali volume, indeks dikali volume. Jadi caranya sama sampai ke bawah. Ini caranya sama. Tapi saya udah hitung ya, udah hitung semuanya, saya udah hitung, tinggal saya kopikan aja lagi ke sebelah. Karena kalau saya hitung satu persatu nanti akan memakan waktu lebih lama lagi. Jadi saya potong aja. Jadi saya pindahkan aja dulu. Karena sebelumnya saya sudah hitung. Semuanya saya sudah hitung. Saya pindahkan ya. Biar cepat nih. Karena caranya sama, jadi biar cepat selesainya, jadi saya copy aja ke sini. Bentar. Jadi kalau kita udah hitung semuanya, bahannya sama tenaganya, alatnya kita udah hitung semua seperti ini ya. Semua pekerjaan
semua pekerjaan kita hitung sampai selesai. Nah, seperti ini. Sampai selesai semua. Setelah kita selesai menghitung bahannya, berarti kita sudah tahu bahannya itu berapa yang dibutuhkan. Misalnya ini kayu kelas 3 balok 0,65 meter kubik. Paku biasa 1,13. Di sini untuk pemasangan boplang saja. Misalnya di sini, nah ini semen misalnya kan. Semen di pasangan fondasi butuh ini semen ini 50 kilo ya. 136. Ini dibagi 50. Nah, sekitar 65 sak. 65 sak. Karena ini satuannya kilo ya. 136 kilo. Jadi di sini satuannya kilo. Jadikan sak 65,21. Di semen untuk pekerjaan fondasi batu kali. Misalnya semen di kerjaan beton slop utama sekitar 15,35 sak. Di beton kolom semen ada juga sekitar 13 sak, 13,7 sak. Di beton ring balok juga ada semen 11 sak. Jadi seperti itu. Jadi setiap pekerjaan kita perhatikan bahan yang sama ya. Setelah kita hitung bahannya, nanti kita gabung di RAB-nya. Misalnya ini kayu kelas 3. Kayu kelas 3 itu butuh bahan berapa? Kita ambil kayu kelas 3. Ini secara manual aja ya. Saya tambahan aja kayu kelas 3 sama dengan, kita tengok kayu kelas 3. Ini jumlahnya 0,68 tambah 0,4 tambah kayu kelas 3. Tambah lagi ini kayu kelas 3 ditambah ini kayu kelas 3 tambah kayu kelas 3 lagi
kayu kelas 3. Jadi ini harus teliti ya, kita perhatikan satu-satu. Kayu kelas 3 ini ada lagi di pekerjaan plat penutup atap ya. Ini ada lagi nggak ya kayu kelas 3-nya? Kayu kelas 3 ya berarti. Enter. Jadi ini dia. Nah, jadi kita perhatikan satu-satu. Kita butuh kayu kelas 3 apa saja. Jadi kita manual aja. Saya ngitung manual aja. Jadi ini kita tambah semua kebutuhan bahannya. Ini saya ada hitung satu-satu. Ini saya pindahin aja. Ini udah dihitung sebelumnya. Biar cepat. Saya pindahin ke sini. Oke, caranya seperti tadi, kita tambahin satu-satu. Jadi, biasa pasir uruk, batu kali, semen, pasir pasang, besi, pelumas, besi beton diameter 12, besi beton diameter 8, kawat, pasir, dan sebagainya. Jadi kita hitung satu-satu, kita jumlahin satu-satu, tapi ini harus teliti. Kita lihatnya jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita jumlahin harus teliti ya, karena saya makainya yang manual aja. Ini terus kita hitung sampai semua bahan terekap di rencana anggaran biaya ini masuk di sini. Setelah itu kita masukkan alatnya, baru nanti kita taruh upahnya berapa orang semua pekerja, tukangnya berapa gitu ya. Jadi setelah kita masukkan kebutuhan bahannya semua, baru kita masukkan harga satuannya. Misalnya untuk kayu kelas 3 misalnya harganya 1.700.000. 1.700.000. Paku biasa misalnya 25.000 misalnya. Pasir uruk misalnya 1 meter kubiknya 150.000 misalnya ya. Batu kali 1 meter kubiknya misalnya 450.000 misalnya. Semen 1 sak misalnya 75.000. Pasir pasang 150.000. Si beton polos per batang hanya 115.000. Minyak bekisting misalnya 10.000. Si beton polos hanya 156.100 rupiah. Si beton polos diameter 8 mili misalnya 350.000. Kawat misalnya 30.000. Pasir, masukkan harga semuanya ya. Masukkan harganya semua, harga bahannya. Satu kerikil 450. Nah ini
Ini bisa kita format. Kita format dulu angkanya. Iya. Format cell. Counting. Ya. Nah, ini contohnya. Ini kita udah masukkan harga satuannya, baru kita kali. Ini volume dikali sama harga satuan. Enter. Oke, saya copy aja. Ya, ini copy, tarik ke bawah ya, kita blok yang bawah, baru enter. Selesai. Format lagi angkanya. Format cell, accounting. Seperti ini. Jadi untuk kayu kelas 3 kita butuh dana 6 juta ya. Paku biasa sekitar 1 juta. 1 kali 19 juta misalnya. Kalau harganya 450.000 ya. Nah, jadi seperti ini caranya untuk menghitung rencana anggaran biaya untuk dana desa. Di sini perlu sangat-sangat dibutuhkan ketelitian ya, sangat-sangat dibutuhkan ketelitian untuk menghitung bahannya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Jadi seperti itu kita menghitung rencana anggaran biaya untuk dana desa. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau suka atau dengan video saya, silakan di subscribe. Dan sekian video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.